Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rukia Jintan Ritoma, NPM 24140324, kelas 3F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial dan Bahasa. Tujuan saya di sini ingin menampilkan video hasil simulasi mengajar saya. Ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS di SD, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Sartika Rati Asmara Nasution MPD. Jadi topik maupun subtopik yang saya simulasikan adalah tentang struktur bagian bunga dan juga fungsinya, kelas 4 SD fase B. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tanya sebentar ya. Siapa di antara kalian yang pernah melihat bunga dan bunga apa yang pernah kalian lihat? Bunga mawar. Terus bunga melati. Ya bagus. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang struktur bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Sebelum belajar, sebaiknya kita melakukan SPM dulu. Biar pembelajaran hari ini tetap semangat, oke? Jadi anak-anak sebelum kita menyanyikan lagu Lihat Coba Dulu, oke? Oke, Bu. Pertama ya. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siap semua, mawar melati semuanya indah. Oke, sama-sama. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi anak-anak, coba kalian perhatikan tanaman apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, misalnya di lingkungan sekolah, taman maupun rumah. Pasti kalian sering melihat bunga, bukan? Jadi bunga memiliki bentuk yang indah dan warna yang beragam. Namun, tahukah kalian bahwa bunga bukan hanya indah, tapi juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi tumbuhan? Anak-anak, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembang biakan, yang dimana bunga yang memiliki alat kelamin jantan, alat kelamin betina dalam satu bunga disebut bunga sempurna. Bunga sempurna itu terdiri dari 9 bagian utama, yaitu yang pertama adalah mahkota bunga. Apa itu mahkota bunga? Mahkota bunga adalah bagian bunga
bunga tadi. Yang ketiga adalah benang sari. Benang sari adalah bagian bunga yang tugasnya membuat serbuk sari untuk membantu terbentuknya buah dan biji, dan yang mana fungsinya adalah menghasilkan serbuk sari. Yang keempat adalah kepala putih. Kepala putih adalah bagian paling atas dari putih pada bunga yang berfungsi sebagai tempat menempelnya serbuk sari saat terjadi penyerbukan. Fungsinya menjadi tempat menempelnya serbuk sari saat terjadi penyerbukan. Yang kelima adalah tangkai putih. Apa itu tangkai putih? Tangkai putih adalah bagian bunga yang menghubungkan kepala putih dengan bakal biji atau disebut dengan oparium. Fungsinya sebagai jalur atau saluran bagi serbuk sari untuk bergerak dari kepala putih menuju bakal biji sehingga proses pembuahan dapat terjadi. Yang keenam adalah kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian bunga yang berada paling luar dan biasanya berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melindungi bunga saat masih pucuk agar tidak rusak sebelum mekar. Yang ketujuh adalah bakal biji. Bakal biji merupakan bagian bunga yang berada di dalam bakal buah yang fungsinya menjadi biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang dan menghasilkan biji baru untuk tumbuhan. Yang keenam adalah tangkai bunga. Apa itu tangkai bunga? Tangkai bunga adalah yang menghubungkan bunga dan batang tumbuhan, yang dimana fungsinya adalah untuk menopang bunga agar tetap tegak dan menjadi jalan masuk air serta zat makanan dari batang menuju bunga. Dan yang terakhir adalah dasar bunga. Dasar bunga adalah bagian pangkal bunga yang menjadi tempat melekat dan berkumpulnya semua bagian bunga, yang dimana fungsinya adalah menopang dan menyatukan bagian-bagian seperti kelopak, mahkota, benang sari, dan pucuk agar bunga dapat berdiri dan berfungsi dengan baik. Dari materi yang Ibu paparkan, apakah ada yang ingin bertanya sampai di sini? Jika tidak ada, sekarang Ibu yang akan bertanya ya. Siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan salah satu bagian dari bunga? Iya, kamu nak apa? Iya, bagus sekali. Lalu apa fungsi dari mahkota bunga tersebut? Iya, jawabanmu tepat sekali. Jadi, fungsi dari mahkota tersebut adalah untuk menarik ataupun mengikat serangga. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, cukup sampai di sini aja pembelajaran kita hari ini ya. Marilah kita simpulkan sama-sama pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa bunga itu memiliki berbagai bagian-bagian bunga yang sangat penting, yaitu seperti mahkota bunga, benang sari, kepala putih, kepala sari, dasar bunga, tangkai putih, bakal biji, maupun tangkai bunga. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita melakukan ice breaking dulu sebelum pulang ya. Jadi ice breaking kita sebelum pulang adalah: kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan duduk yang tertib, senyum manis, lalu berdoa. Baik, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf kepada Allah.
Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.